teman-teman, selamat siang. Selamat datang di video saya. Video saya ini akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman satu teori feminis yang menurut saya sangat menarik. Ya, mengapa saya mengatakan menarik? Karena teori ini kemudian ingin memperlihatkan sebuah fakta dan ingin mengubah sebuah paradigma yang umum di dalam masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Teori ini sekali lagi ingin membuka wawasan kita dengan melakukan pendekatan teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang kemudian menggambarkan karakter seseorang yang diklasifikasikan menurut umur atau usia mereka. Nah, teori ini adalah teori feminis psikoanalisis. Nah, teman-teman, kita tentu mengetahui bahwa di dalam rentetan sejarah bahkan kebudayaan, perempuan seringkali mendapat diskriminasi dalam kehidupan sosialnya. Ada beberapa hal yang didapatkan oleh perempuan, baik itu pengucilan, diskriminasi, bahkan sampai kepada penindasan yang dihadapi oleh kaum perempuan tersebut, dan tentu hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor atau disebabkan oleh banyak hal. Namun jika kita melihat atau meninjau dari sisi psikologisnya teman-teman, maka kita akan melihat dan mendapati bahwa ternyata penindasan terhadap perempuan seringkali terjadi pada tingkat psikologis individu, yakni hal itu melalui internalisasi dan norma-norma patriarkal yang membatasi kebebasan dan identitas dari perempuan tersebut. Jadi sekali lagi ketika kita melihat di dalam struktur psikologis dan dinamika keluarga, maka kita akan mendapati bahwa ternyata penindasan terhadap perempuan itu seringkali terjadi karena tingkat psikologis individu, yakni melalui internalisasi norma-norma patriarkal yang kemudian membatasi kebebasan dan identitas perempuan tersebut. Kita melihat bahwa pada tingkat psikologis, peran sosial mulai terbentuk di dalam diri setiap individu sejak masa kanak-kanak. Jadi, peran sosial di dalam kehidupan atau diri seseorang itu mulai terbentuk pada masa kanak-kanak ketika kita lihat di dalam tingkat psikologisnya, terutama melalui hubungan dengan orang tua dan pengalaman awal kehidupan. Nah, misalnya dalam konsep Freud, ya, Freud memperkenalkan konsep yaitu kompleks Oedipus, di mana anak-anak laki-laki akan kemudian mengembangkan identitas mereka dengan mengidentifikasi diri dan ayah mereka, dan kemudian menolak ibu mereka sebagai objek cinta pertama. Sebaliknya, Freud mengungkapkan juga bahwa dalam tahap perkembangan psikis anak perempuan terdapat sebuah proses yang dinamakan kompleks ekstra. Nah, dalam hal ini, bahwa perkembangan psikis anak perempuan akan mencapai tahap iri penis, yang disebut iri penis, dan sampai pada pemahaman dirinya sama dengan ibunya. Kemudian, menarik juga bahwa ada sebuah buku yang judulnya The Second Sex, di mana di dalamnya membahas tentang bagaimana menemukan bahwa perempuan mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan penindasan selama ini karena adanya sebuah paradigma bahwa perempuan diposisikan sebagai lian atau the other,
di dalam masyarakat patriarkal. Dan akhirnya paham ini kemudian mendarah daging di dalam perspektif masyarakat, dan kemudian menjadi sebuah pemahaman dan paradigma bahwa kaum perempuan itu adalah kaum inferior yang tidak memiliki hak dan kebebasan sama dengan laki-laki. Dan paham inilah yang kemudian ingin dan harus dilawan oleh kaum perempuan. Mereka harus menolak kelihayanannya itu, yang menurut buku The Second Sex. Salah satunya dengan menjadi diri sendiri dan melakukan aktivitas yang bermanfaat agar mereka tidak hidup lagi dalam bayang-bayang kesuperioran maskulinitas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya akan membahas lebih dalam mengenai teori feminis psikoanalisis. Ya, teori feminis psikoanalisis ini kemudian berfokus pada teori psikoanalisis yang berangkat dari teorinya Sigmund Freud tentang psikoanalisis itu sendiri, bagaimana menjabarkan karakter atau watak seseorang berdasarkan dengan klasifikasi umur yang mereka miliki. Nah, sebelum memasuki materi, maka perlu kita memahami bagaimana pengertian-pengertian yang pertama dari kata feminis itu sendiri. Ya, kata feminis berasal dari bahasa Prancis yaitu feminis, yang merupakan derivasi dari kata femem yang berarti wanita. Feminis ini adalah sebuah gerakan yang bergerak untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi wanita di berbagai bidang kehidupan. Di berbagai kehidupan yang dimaksud seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sedangkan psikoanalisis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche, yang berarti jiwa dan analisis. Ya, itu berarti bahwa psikoanalisis berarti analisis. Psikoanalisis adalah teori kepribadian dan metode terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada abad ke-19. Teori ini berfokus pada ketidaksadaran dorongan seksual dan konflik psikologis dalam pembentukan kepribadian individu. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa feminis psikoanalisis adalah aliran feminis yang menggunakan teori psikoanalisis Freud untuk menganalisis dan memahami bagaimana posisi wanita di dalam masyarakat serta bagaimana konstruksi gender dan seksualitas tersebut terbentuk melalui proses psikologis. Nah, teman-teman, teori psikoanalisis ini adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan pembentukan kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini merupakan analisis karakter, watak, kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang dilihat dari kualifikasi umur mereka. Nah, dasar dari teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik pada anak-anak atau usia dini. Pencetus dari teori ini yakni Sigmund Freud juga menyatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya berdasar pada pengalaman-pengalaman yang dialami. Selanjutnya Freud memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang deterministik, yang mendefinisikannya bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan dan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Nah, di dalam materi feminis psikoanalisis ini, adapun tokoh-tokoh utama yang kemudian memperkenalkan teori feminis psikoanalisis. Yang pertama adalah Sigmund Freud itu sendiri.
Sebagai pendiri psikoanalisis, Freud kemudian memperkenalkan beberapa konsepnya di dalam feminis psikoanalisis ini sendiri. Yang pertama, apa yang disebut dengan kompleks Oedipus. Kompleks Oedipus ini dijelaskan Freud sebagai masa di mana anak laki-laki merasa cemburu terhadap ayahnya, yang kemudian berusaha untuk mengambil tempatnya di hati ibunya. Sebaliknya, anak perempuan akan mengalami apa yang disebut dengan kompleks Elektra, di mana mereka merasa inferior karena tidak memiliki apa yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu penis, yang mengarah pada penis envy atau kecemburuan terhadap laki-laki. Kemudian yang kedua adalah inferioritas perempuan. Di dalam argumennya yang kedua ini, Freud mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari pengalaman psikologis perempuan yang merasa inferior karena kekurangan penis. Ia menyatakan bahwa perempuan menyalahkan ibu mereka karena kekurangan-kekurangan ini, karena mereka tidak sama dengan laki-laki, yang kemudian mempengaruhi perkembangan identitas feminim mereka. Kemudian yang ketiga, argumen Freud mengatakan bahwa ada yang disebut dengan konstruksi gender. Menurutnya bahwa identitas gender dibentuk melalui proses pengenalan diri dengan orang tua yang sejenis. Anak laki-laki mengidentifikasi diri dengan ayah, sementara anak perempuan mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan ibu mereka. Ini berkontribusi pada pemahaman mereka tentang gender dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, menurut Freud, yaitu pemahaman sosial dan keluarga. Freud menekankan bahwa pemahaman sosial dan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikoseksual individu. Freud percaya bahwa pola pengasuhan dan hubungan keluarga memainkan peran yang penting dalam membentuk kepribadian dan identitas gender seorang anak. Kemudian yang kedua yang dilontarkan oleh Jacques Lacan. Lacan kemudian merevisi apa yang menjadi argumen atau menjadi teori Freud tentang feminis psikoanalisis ini. Ia lebih mengembangkan teori Freud, menekankan pentingnya bahasa simbol dalam pembentukan identitas gender. Ia berargumen bahwa struktur sosial dan bahasa berkontribusi pada cara individu memahami diri mereka laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi intinya bahwa Jacques Lacan menekankan pentingnya bahasa dan simbol agar membentuk kepribadian seseorang bahwa mengenali dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah Christina Wolf. Di dalam karyanya, Wolf menjelaskan bahwa kebutuhan laki-laki untuk mendominasi perempuan terletak dalam psike manusia. Ia menekankan bahwa penindasan perempuan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mendalam dalam cara berpikir individu. Jadi, Wolf menyimpulkan bahwa penindasan yang dialami perempuan itu tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mendalam dalam cara berpikir individu tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana feminis psikoanalisis memiliki beberapa pokok pemikiran yang mendasari teorinya. Ada beberapa pokok pemikiran yang kemudian mendasari teorinya. Yang pertama adalah pengalaman masa kecil. Penindasan perempuan dipahami sebagai hasil dari pengalaman anak-anak atau kanak-kanak, di mana anak-anak menginternalisasi peran gender yang kemudian diajarkan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, konstruksi gender. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis, tetapi juga tentang bagaimana
masyarakat tersebut membentuk dan mempraktikkan peran gender tersebut. Nah, feminis psikoanalisis berusaha untuk mengubah pola pengasuhan dan hubungan keluarga yang kemudian memperkuat stereotip gender tersebut. Sekali lagi bahwa feminis psikoanalisis ini kemudian berusaha untuk mengubah pola pengasuhan dan hubungan keluarga yang kemudian akan cenderung membentuk stereotip gender. Kemudian yang ketiga adalah peran psikolog. Pendekatan ini kemudian menekankan pentingnya memahami kebutuhan psikologis yang mendasari perilaku dominasi laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan, serta hal-hal yang lain yang kemudian dapat membuat ketidaksetaraan gender itu masih ada dalam paradigma masyarakat. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya bahwa teori feminis psikoanalisis adalah aliran feminis yang menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud untuk menganalisis dan memahami bagaimana posisi wanita dalam masyarakat, serta bagaimana konstruksi gender dan seksualitas terbentuk melalui proses psikologis. Nah, dengan demikian maka dengan memahami bagaimana posisi wanita di dalam masyarakat dan mengaitkannya itu dengan psikoanalisis, proses psikologis yang diperkenalkan oleh Freud, maka dengan cepat kita akan dapat mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih sering kali terjadi di dalam masyarakat, dan kemudian perempuan juga akan kemudian mendapatkan kebebasan serta hak yang kemudian sama dengan laki-laki. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teori yang saya perkenalkan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Shalom.